Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbakti pada bangsa dan negara ini melalui pembelajaran dari dunia maya. Saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama Kampus Dunia Maya, www.radoinstitute.com akan selalu bersama mahasiswa Indonesia untuk bersama belajar memahami ilmu matematika. Oke, kita akan lihat soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas soal yang ternyata telah mencapai seri yang ke-87 untuk pembahasan soal dari buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists edisi ke-8. Oke, kita akan lihat soalnya. Soal yang pertama adalah masih sama, soalnya diberikan joint probability function seperti yang dalam tabel, di mana katanya diberikan variabel X adalah number of cash registers being used at a particular times for location L, and Y the number being used at the same time period for location 2. Nah, jadi ada dua variabel acak X dan Y seperti pada gambar yang diberikan. Lalu pertanyaannya adalah give the marginal density both X and Y, dan probability katanya give the marginal density of both X and Y as well as the probability distribution of a given Y equal to. Nah, sekarang kita akan lihat kita dan yang B-nya ekspektasi X, variasi X, yang C-nya ekspektasi X bersyarat Y sama dengan 2 dan variasi X bersyarat Y sama dengan 2. Nah, ini soal yang selalu kita bahas. Kita tahu bahwa jika ingin mencari marginal X, nah pastikan Anda memahami konsep bahwa X-nya tetap dan Y-nya bergerak. Nah, jadi kalau X-nya itu tadi dari 012, maka kita akan coba lihat marginal fx sama dengan 0. Marginal fx sama dengan 0 itu adalah nolnya tetap, jadi angka di depan itu punya 0, angka di belakang punya Y. Tambah dengan F0, nolnya tetap, oke. Y-nya bergerak menjadi 1, tambah lagi dengan F02. Nah, ini dia. Sama dengan, ya, lihat tabelnya. Jadi F00 0,12, 0,04, 0,04. Berarti ini 0,12. Ini adalah tambah 0,04. Oke, tambah 0,04. Oke, kalau begitu ini adalah sama dengan 0,20. Oke, lalu untuk fx sama dengan 1. Nah, untuk fx sama dengan 1, tetap caranya sama, x-nya tetap 1, y-nya bergerak dari 0. Ditambah x-nya tetap 1, y-nya bergerak menjadi 1, tambah X-nya tetap 1, Y-nya bergerak menjadi 2. Oke, sama dengan, jadi F10 0,08, 0,19, 0,05. Berarti ini 0,08. Ini ditambah dengan 0,19. Oke, dan ini ditambah lagi dengan 0,05. Oke, berarti di sini sama dengan 0,19 ditambah dengan 0,13
berarti di sini 0,32. Oke, 0,32, 0,24, 0,32. Lalu untuk marginal X sama dengan 2, X sama dengan 2, ini dapat dengan cara yang sama, tentunya X-nya tetap 2, Y-nya bergerak dari 0, ditambah dengan X-nya tetap, Y-nya bergerak dari 1, dan X-nya tetap 2, Y-nya bergerak juga menjadi 2. Oke, sama dengan, kita lihat 0,06, 0,12, 0,30. Di sini 0,06, di sini 0,12. Oke, di sini tambah dengan 0,30. Jadi kalau begitu di sini 0,48. Nah, dengan cara yang sama, cara penulisan marginal dituangkan ke dalam suatu tabel. Oke, ini tabel marginal X. Ini di atasnya punya si X. Oke, kita lanjutkan. Oke, di atasnya punya si X. Ini variabel X, variabel acak X, ini marginal X-nya. Oke. Lalu X-nya dimulai dari 0, 1, dan 2. Oke. Untuk 0 tadi 0,20, 0,20. Untuk 1 tadi 0,32, 0,32, dan untuk yang 2 tadi menjadi 0,48. Nah, dikatakan benar tabel ini kalau jumlah fx-nya ini 0,20 tambah 0,32 ditambah 0,48 adalah 1. Karena dia benar 1 berarti yang kita jawab adalah benar. Dan langkah berikutnya kita akan melakukan yang sama untuk marginal Y. Nah, kalau marginal Y biasanya orang merubah simbol. Oke, dia. Kita rubah simbol menjadi H. Oke, kita coba. Kita rubah simbolnya dengan H. HY. Untuk HY sama dengan 0. Oke. Berarti di sini untuk Y-nya tetap 0, X-nya bergerak dari 0, tambah F10. Ingat di depan itu punya si X, di belakang punya si Y yang tetap 0. Ditambah dengan F20. Nah, ini dia. Berarti sama dengan kalau kita lihat dari tabel, tabelnya ini dia 0-nya tetap 00, 01, dan 02. Berarti 0,12, 0,8, 0,6. 0,12 tambah lagi dengan 0,08, 0,08 ditambah dengan 0,06. Oke, berarti di sini 0,14 dan 0,12, 0,26. 0,26. Nah, kita lanjut untuk marginal Y sama dengan 1. Marginal Y sama dengan 1 artinya sama, Y-nya tetap 1, X-nya bergerak dari 0, Y1 tambah X-nya bergerak 1, Y tetap 1, ditambah X bergerak dari 2, Y tetap 1. Sama dengan, kalau begitu kita lihat dari tabel, 0,04, 0,19, 0,12. Jadi di sini 0,04. Oke. Di sini 0,19. Oke, di sini tambah 0,12.
Berarti di sini 0,35. Nah, ini dia. Dan terakhir adalah marginal Y sama dengan 2. Marginal Y sama dengan 2 untuk Y tetap. Y-nya tetap 2, X-nya bergerak. X dari 0, Y tetap 2. Ditambah dengan X-nya bergerak menjadi 1, Y-nya tetap 2. Ditambah lagi X-nya bergerak menjadi 2, Y-nya tetap 2. Lalu hasilnya sama dengan kalau kita lihat tabel 0,04, 0,05, 0,30. 0,04 ditambah dengan 0,05, oke. Ditambah lagi 0,30. Berarti di sini 0,39. Oke. Kita nyatakan dalam bentuk tabel untuk marginal Y sama seperti sebelumnya untuk X. Kita bagi 2 di sini. Di atas punya si Y. Oke. Di bawah punya marginalnya. Oke, high. Dari 0. Oke, 1. Dan terakhir 2. Untuk Y0 tadi 0,26. 0,26. Untuk Y1 tadi 0,35. Sedangkan untuk Y2 0,39. Nah, dikatakan benar sekali lagi jika jumlah ini untuk Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, dan Y sama dengan 2 adalah 1. Karena 0,26 tambah 0,35 tambah 0,39 adalah 1, berarti dia benar. Lalu yang berikutnya kita akan mencari bersyarat. Oke. Join probability, conditional join probability. Oke. Conditional join probability. Oke, untuk Y sama dengan 2. Nah, ini berarti kita akan menjawab dengan rumusan join probability X Y sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2 dibagi dengan marginal Y sama dengan 2. Nah, pertama kita lihat untuk Fx sama dengan 0 bersyarat Y sama dengan 2. Ini pertama nih. Maka jawabannya tentu F 0, nah, Y-nya 2 dibagi dengan marginal HY sama dengan 2. Oke. Berarti sama dengan, lihat tabel F02, F0, X-nya 0, Y-nya 2, 0,04 dibagi dengan HY-nya 2, 0,39. Sekali lagi, kita lihat tadi 02, 0,04 dibagi 0,39. Untuk marginal Y sama dengan 2, ini dia 0,39. Berarti ini 0,04 dibagi marginal Y 0,39. Atau 4/39. Nah, kita lanjutkan untuk bersyarat X sama dengan 1. Y-nya sama dengan 2. Bersyarat Y sama dengan 2. Berarti dengan cara yang sama, F12 dibagi dengan marginal HY sama dengan 2. Oke, kita lihat. Jadi marginal HY.
Oke, kita lanjutkan. Ada oke, sama dengan kita lihat F12-nya tadi F12 0,05, berarti 0,05 dibagi dengan 0,39. Ingat marginal Y2 0,39 berarti 5/39. Dan selanjutnya yang terakhir adalah untuk Fx sama dengan 2 bersyarat Y sama dengan 2. Dengan cara yang sama ini adalah F22 dibagi dengan marginal HY sama dengan 2. Nah, ini tadi di tabel 0,30. Ini di tabel 0,30. Marginal tetap 0,39. Berarti di sini 30/39. Oke. Dengan cara yang sama kita notasikan ke bentuk suatu tabel. Tabel di atasnya punya si X, di bawahnya punya si marginal. Oke, kondisional marginal. X bersyarat Y sama dengan 2. Dimulai dari X-nya 0, 1, dan 2. Nah, ini dia. Tadi di sini ada 4/39. 4/39. Di sini ada 5/39. Di sini ada 30/39. Nah, dikatakan benar kalau jumlahnya adalah 1. Karena 4/39 tambah 5/39 ini tambah 30/39 adalah 1, maka dia benar. Nah, ini dia. Lalu dengan cara yang sama, kita akan soal berikutnya kita akan dapatkan ekspektasi X dan variasi X. Kita hapus. Ya, ini kita hapus dulu. Oke, kita coba dapatkan ekspektasi X. Oke, kita dapatkan ekspektasi X. Maka kita tahu ekspektasi X adalah sigma X dikali dengan Fx. Nah, ini marginal. Ingat, Fx ini marginal X. Ini adalah marginal X. Marginal X. Maka di sini adalah X-nya dari 0 dikali dengan F1. Fx sama dengan 1. F sama dengan 0, sorry. Ditambah lagi dengan 1 dikali F. Marginal X sama dengan 1. Ditambah lagi dengan 2 dikali F marginal X sama dengan 2. Sama dengan 0 dikali Fx0. Mana marginal X nih? Marginal X 0,20. 0,20 kali dengan 0,20. Oke. Ditambah lagi dengan 1 dikali marginalnya tadi 0,32. Oke. Ditambah lagi dengan 2 dikali marginal 2-nya 0,48. Oke, ini dia. Oh, ini pasti 0. Ini tambah 0,32.
Dan ini ditambah dengan 0,96. 0,96. Sama dengan, nah, tambahkan aja lah. Berarti 8, 12 naik 1, 1,28. Nah, ini ekspektasi X. Oke, ekspektasi X. Nah, untuk variasi X, kita tahu rumus variasi X itu adalah ekspektasi X kuadrat. Oke. Dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan. Nah, nilai ini kita sudah ada ekspektasi X-nya tadi 1,28. Nah, tinggal dikuadratkan pakai kalkulator. Oke. Yang kita belum punya adalah ekspektasi X kuadrat. Nah, kita tahu rumus ekspektasi X kuadrat itu adalah sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat dikali dengan Fx. Fx itu sekali lagi marginal X. Ingat, ini adalah marginal. Berarti sama dengan 0 kuadrat dikali marginal X sama dengan 0. Ingat, ini marginal. Ditambah dengan 1 kuadrat dikali dengan marginal X sama dengan 1. Ditambah dengan 2 kuadrat dikali F marginal X sama dengan 2. Sama dengan 2. Oke. Berarti ini 0 dikali F0 tadi 0,20. 0,20. Oke, ditambah 1 kuadrat 1 dikali 1 Fx1 marginal tadi 0,32 dikali lagi dengan 4 tambah 4 dikali 0,48. Nah, ini nilai 0,48 marginalnya tadi. Nah, oke, pakai kalkulator aja nih, saya rasa nih cukup nih kalkulator. Berarti kalau kita mau jumlahkan sama dengan ini 0, ini tambah 0,32, ini tambah lagi dengan 48, 2 naik 3, 4 kali 4, 16, tambah 3, 19, 1,92. Oke, ini 24 tadi 2 naik 3. 4 kali 4, 16 tambah 3, 19, 91. Oke, 1,92. Berarti kira-kira ini adalah 4, 24. Jadi 24, 13, 2, 2,24. 2,24. Oke. Berarti variasi X ini dapatnya adalah dengan 2,24 dikurang dengan 1,28 kuadrat. Udah pakai kalkulator aja lah, cari hasilnya akan ketemu. Dapat variasi X. Nah, soal yang berikutnya katanya adalah yang dicari yang C. Ekspektasi X bersyarat Y sama dengan 2. Wah, mantap. Lalu yang berikut adalah ekspektasi X bersyarat Y sama dengan 2. Nah, ini tentu artinya kita akan mencari sigma X dikali dengan F X bersyarat Y
sama dengan 2. Nah, ini tadi kita udah dapat. Mana dia yang itu, yang ini tadi. Nah, ini. Nah, ini tadi nih. Ini tadi ada 4/39, 5/39, 30/39. Nah, kita ada dapat. Kita buat ulang di sini biar nggak ragu. Jadi waktu kita dapatkan tabel tadi, tabel conditional, marginal, join, probability distribution. Nah, tadi di sini ada X. Ini kita ada dapat tadi. Ada X, ada Fx. Bersyarat Y sama dengan 2. Nah, ini tadi kita ada dapat loh. Untuk X dari 0, 1, dan 2. Ini tadi 4/39. Oke, ini tadi 5/39. Dan ini tadi 30/39. Jadi kalau mau mencari variasinya, sama dengan untuk 0, nah, dikali dengan Fx sama dengan 0, bersyarat Y sama dengan 2, ditambah dengan 1, dikali Fx sama dengan 1, bersyarat Y sama dengan 2, ditambah lagi dengan 2, dikali Fx sama dengan 2, bersyarat Y sama dengan 2. Maka kalau itu ini 0 dikali Fx 0 kali 4/39. Oke. 39 ditambah lagi dengan 1 dikali 5/9, 3/9, sorry. Ditambah lagi dengan 2 dikali dengan 30 per 39. Maka ini sama dengan 5/39 tambah 60/39, 65/39. Nah, ini dia. Nah, berikutnya yang kita inginkan adalah variasi X bersyarat Y sama dengan 2. Nah, ini dengan cara yang sama kita dapat jawab ekspektasi X kuadrat bersyarat Y sama dengan 2. Oke, dikurang dengan ekspektasi X bersyarat Y sama dengan 2 dikuadratkan. Nah, ini kita udah punya. Ini dia tadi 65/39 tinggal dikuadratkan. Nah, yang ini kita belum punya. Nah, itu yang kita cari. Nah, itu kita belum punya. Berarti kalau begitu ekspektasi X kuadrat bersyarat Y sama dengan 2 itu adalah sama dengan, nah ini dia, sigma X kuadrat dikali F, conditional marginal distribution. Oke. X bersyarat Y sama dengan 2. Nah, ini cara mencari. X-nya tadi 0 kuadrat dikali dengan Fx sama dengan 0. Y bersyarat Y sama dengan 2. Ditambah dengan 1 kuadrat dikali dengan Fx sama dengan 1. Oke. Bersyarat Y sama dengan 2. Ditambah lagi dengan 2 kuadrat
dikali dengan Fx sama dengan 2. Bersyarat Y sama dengan 2. Sama dengan, ini tentu 0. Ini tadi adalah 4/39 seperti tabel sebelumnya. Ditambah dengan 1 dikali dengan 5/39. Ditambah dengan 2 kuadrat 4 dikali dengan 30/39. Nah, ini dia. Tentu sama dengan ini 0 ditambah dengan 5/39 ditambah dengan 120/39. 39 sama dengan 125/39. Berarti di sini sama dengan berarti yang dimaksud dengan variasi X bersyarat Y sama dengan 2 itu adalah, nah ini dia, ekspektasi X kuadrat bersyarat Y sama dengan 2 dikurang dengan ekspektasi X bersyarat Y sama dengan 2. Oke, dikuadratkan. Oke, kalau begitu hasilnya tentu menjadi 125/39 dikurang dengan 65/39 kuadrat. Nah, ambil kalkulator aja. Inilah hasil yang diinginkan. Oke, jadi semua soal yang kita bahas tadi nih dalam 3 pertanyaan ini telah selesai kita bahas dengan tuntas, dan teori kali ini merupakan akhir dari bab 4. Jadi kita sudah lihat teori ini sangat menarik. Ini merupakan teori akhir dari bab 4. Dan kita akan jumpa lagi pada edisi khusus berikutnya dalam pembahasan bab 5. Saya Dr. Radu Yendra SSC MSc. Undur diri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.